kuliah apa namanya matematika ekonomi. Nanti saya akan di apa ya akan bersama-sama dengan Bapak Kusworo. Beliau adalah dosen yang sangat muda dengan tentunya masih fresh ya, sangat fresh beda dengan saya. Mungkin udah banyak lupanya gitu ya kalau ini enggak ya lagi masih semangat-semangatnya gitu ya. Tapi ini kekurangan masing-masing gitu nih. Jadi biar di dalam pembelajaran ini bisa lebih baik lagi gitu kira-kira seperti itu. Nah, uh, pada prinsipnya sebenarnya kita yang akan pelajari sudah RPS-nya sudah terima nih Pak? Sudah. Sudah, Bu Sol, sudah. Ya, RPS-nya sudah diterima dan nanti kita tinggal saya ikut saja apakah kita mau bagi tugas atau gimana gitu ya. Ini masih baru banget ini, masih dosen Grace ini. Masih dosen Grace terus kemudian lagi dilanjut ya Pak Kusworo ya. Ya, tapi insya Allah nanti ini tidak akan terganggu gitu, kita bisa saling mengisi gitu. Baik, sebelum kita mulai, mungkin ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan. Mungkin nanti bisa menambahkan atau mengoreksi Pak Kusworo di dalam aturan main untuk pembelajaran matematika. Pertama itu saya sudah sampaikan ke PJ-nya bahwa RPS-nya sudah saya share, kemudian buku yang dipakai juga sudah saya share gitu ya. Kita menggunakan Nata Wirawan karena saya anggap itu adalah buku yang paling mudah difahami gitu di antara buku-buku yang lain. Kalau isinya sebenarnya sama ya, sama aja. Nah, tetapi kelihatannya punya Pak Wirawan ini bahasa yang digunakan itu tidak terlalu tidak terlalu sulit difahami lah atau mudah difahami gitu ya dan relatif sederhana gitu, dibandingkan dengan buku yang lain. Nah, samping itu juga soal-soalnya juga banyak sehingga kita tidak terlalu kesulitan untuk membahasnya gitu. Nah, aturan main dulu yang akan saya bicarakan. Yang pertama adalah kehadiran. Kehadiran itu kalau dari fakultas kan sudah ditetapkan mereka yang boleh ikut UAS itu kan harus hadir minimal 80%. Artinya kalau 80% itu mahasiswa boleh tidak masuk hanya 3 kali ya. Karena kalau 4, karena kita 16 pertemuan itu sudah 75. Artinya kalau sudah 75 ya berarti nggak bisa ujian. Ya, jadi Pak mahasiswa harus tahu benar ini kalau dia berapa kali sudah tidak masuk ya. Karena gini, dosen itu tidak akan memberikan peringatan bahwa kamu sudah tidak masuk sekian kali enggak. Itu yang membedakan kamu waktu SMA dengan yang sekarang. Jadi kamu punya tanggung jawab sendiri. Kalau kira-kira kamu misalnya sudah lebih dari lebih 3 kali atau 4 kali atau bahkan 5 kali, ya sudahlah nyerah saja gitu ya. Karena kamu sudah kehilangan poin UAS-nya gitu ya. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua tentang kehadiran. Begini Pak Kusworo, kalau saya karena mahasiswa itu selalu ada saja atau misalnya dosen juga ada saja alasan terlambat gitu ya. Jakarta itu memang biangnya macet gitu ya. Tapi kalau itu dijadikan alasan karena terlambat, nah ini saya sangat tidak sangat tidak toleransi kalau setiap hari nanti bisa terlambat. Oleh karena itu saya memberikan toleransi, boleh masuk di kelas nanti pada saat luring karena kalau daring kan kita tidak terlalu bisa kontrol ya. Itu 15 menit setelah dosen ada di dalam kelas. Ya. Nah, ini kan karena daring kita bisa mungkin on time ya. Tapi kalau nggak daring itu kan mungkin perlu moving dari GRK kemudian ke ASRD dan sebagainya itu kan kalau Pak Kusworo mungkin 5 menit bisa nyampe. Kalau saya kan nggak nyampe gitu ya. Belum lagi kalau masa perlulian itu kan ada harus sholat dulu dan sebagainya. Nah, oleh karena itu saya memberikan toleransi 15 menit setelah dosen di dalam kelas itu silakan masuk.
Lebih dari itu, kalau kamu maksa masuk di kelas, berarti saya yang keluar. Ya, kalau nanti mungkin Pak Kosobro ada deal yang lain. Kalau misalnya tidak setuju boleh loh. Tapi selama Oh, sama saya pengennya seperti itu aja gitu. baik. Biar Saya ikut dengan Gusol aja. oke, Ya. oke ya. Jadi yang pertama itu boleh terlambat kalau tapi 15 menit setelah dosen masuk. Kecuali dalam keadaan emergensi. Kita nggak tahu, saya tidak mengharapkan ada musibah ya. Apakah musibah itu kecelakaan misalnya, atau misalnya macet total yang memang sebenarnya biasanya kamu nyampe, nggak nyampe ya. Atau misalnya apa, sesuatu yang kamu nggak bisa kontrol lah. Nah, kamu boleh masuk, tetapi sebelumnya kamu posting dulu di grup. Kamu tidak masuknya kenapa, alasannya apa, dan difoto. Ya, misalnya terjadi kemacetan total, sehingga kamu foto. Artinya kalau kamu misalnya mengatakan, Bu, saya terlambat misalnya sampai setengah jam, it's okay. Tapi asal kamu tahu alasannya itu jelas, kemudian di, fotonya ada, nah itu begitu masuk di kelas, kamu bilang bahwa saya sudah posting di grup. Karena saya nggak mungkin kan selama 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 ngajar itu mantengin HP kan enggak gitu. Jadi semuanya tertata ya. Jadi ada batasan tetapi juga ada solusi gitu ya. Itu yang kedua untuk yang keterlambatan. Dan sebaliknya, kalau saya terlambat atau bahkan saya tidak bisa masuk ke kelas gitu, saya pasti akan mengabari PJ-nya. Ya, misalnya saya akan telat 10 menit karena apa gitu. Ya. Nah, itu akan saya kabarin. Oke. Nah, kemudian kalau seandainya tidak bisa, saya nggak bisa, Pak Kuswara juga nggak bisa gitu ya. Kita akan mungkin hari itu kita akan kabarin bahwa tidak ada pertemuan, tetapi kita akan menggantikan di hari lain di mana kita bisa dan kalian bisa. Jadi tidak ada yang dirugikan. Ya. Oke, ini masalah mekanisme di dalam absensi dan masuk di dalam kelas. Kemudian masalah penilaian. Penilaian itu kan ada 3 komponen. Yang satu tugas, duanya UTS, tiganya UAS. Nah, yang krusial itu sebenarnya malah tugas. Karena tugas itu kita tidak tahu apakah mau ngerjain sendiri atau hanya copy paste, saya nggak tahu. Saya nggak mau ngurusin yang copy paste. Tetapi kamu harus mengumpulkan saat sebelum kuliah dimulai. Begitu terakhir kuliah kamu baru mengumpulkan, saya pasti tidak saya terima. Apapun alasannya. Saya lupa Bu, saya sebenarnya sudah ada di tas saya nggak mau terima. Ya, ini dari awal kamu harus perhatikan. Artinya kalau kamu terlambat, sebelum duduk, ambil tugasnya dulu, taruh di meja dosen, baru kamu ikut kuliah. Gitu. Gimana kalau yang sakit? Nggak mungkin kamu datang ke kampus hanya ngumpulin aja. Kamu foto, kamu kirim di Japri. Nah, nanti uh, pertemuan berikutnya, berkasnya itu kamu kumpulkan. Baru nanti mungkin akan diberikan penilaian. Jadi di foto itu hanya sebagai bukti bahwa memang kamu benar-benar sudah mengerjakan. Semua tugas itu dikerjakan dalam selembar kertas folio. Ya. Jadi tidak ada sobekan kemudian buku dan sebagainya. Dan itu tidak disiapkan oleh fakultas. Fakultas menyiapkan folio itu hanya saat UTS dan UAS. Nah, bagaimana kalau misalnya dia sakit kemudian dirawat di rumah sakit? Ya kalau sakitnya seperti itu ya saya tidak akan memaksakan. The next mungkin kamu masih bisa nanti kalau sudah keluar dari rumah sakit, sudah sehat, sudah bisa kuliah, kamu boleh menyusul. Hanya itu yang bisa kamu lakukan. Kamu apa? Saya toleransi ya. Jadi tetap walaupun saya itu ada strict gitu ya, tetap ada jalan keluarnya. So, dan saya tidak akan pernah mengingatkan kamu belum mengumpulkan yang ini enggak. Saya hanya akan publish nilai itu 2 kali. Menjelang UTS dan mungkin nanti menjelang UAS. Dan tapi itu tidak ada perbaikan. Jadi konsep berpikirnya jangan nanti UTS karena satu kelas nggak bisa semua, kemudian pasti akan ada remedial. No way.
Ya, dari awal sudah saya bilang seperti itu. Karena biasanya kalau ada remedial, soal lagi diterima, pasti nanya, remedialnya kapan, Bu? Kan dongkol itu ya, dosen digituin ya. Nggak enak banget gitu. Buat soal itu kan otomatis kita harus ngerjain, harus jadi kuncinya dulu juga gitu, harus mengerjakan lagi gitu. Jadi saya minta ini kerjasamanya untuk mahasiswa ya, agar kita tidak perlu lagi nanti miscommunication, tidak terlalu berdebat masalah seperti ini. Nah, satu hal lagi, kelemahan saya itu kalau saya menjumlahkan nilai, ya, angka gitu ya artinya. Kadang-kadang otak saya dengan tangan saya itu koordinasinya udah nggak benar gitu. Misalnya 3 kali 4 ya harusnya 12, tapi saya nulisnya bukan 12, bisa saja 10 gitu ya. Selama kamu punya data, kamu bisa komplain. Karena semua lembar kerja nanti akan saya kembalikan. Gitu. Walaupun tidak segera, tetapi nanti paling tidak kalau menjelang UTS itu semua sudah saya koreksi sebelum UTS. Yang selama ini terjadi seperti itu. Ya, jadi kalau kamu nanti lembar kerja kamu itu jangan pernah kamu buang gitu ya. Terus nanti komplain, Bu, perasaan saya bisa nggak ada di sini nggak punya perasaan. Jadi yang kita bicarakan adalah data. Selama data kamu benar, sebenarnya saya akan bertanggung jawab. Ya, bahkan untuk input nilai pun, ya, namanya udah tua, udah silver, mau nulis A jadi B kan bisa aja. Nah, itu saya akan saya perbaiki gitu, ya. Oke. Ya, oke, jelas ya. Ada yang komplain, ada masukan. Nah, kemudian satu lagi untuk komponen penilaian, karena sekarang by system dari awal sudah harus diinput, maka tugas itu saya berikan bobot 40, UTS 30. Maaf Pak, ini saya tidak berembuk dulu karena kemarin itu si RPS-nya itu ngejar tayang gitu ya. Ya. Sama hasilnya itu 30. Kenapa tugas kok malah besar? Iya, karena dia kan pasti banyak. Matematik pasti setiap babnya nanti akan ada sebagian besar itu pasti akan ada tugas gitu. Dan tugas itu bisa dalam bentuk kuis gitu. Ya, walaupun kalau kuis itu suasananya ya suasana ujian gitu ya, tetapi apa saya anggap itu nanti dalam bentuk tugas saja karena biasanya kalau kuis itu paling tidak gambaran nanti kalau misalnya oh kalau UTS itu nanti kayak apa sih, UAS itu kayak apa sih kan gitu aja. Paling-paling ya kuis paling banyak sekali aja lah karena itu kan ngasih kerjaan kita juga ya Pak ya. Iya, Bu. Ya, jadi kira-kira begitu yang bisa saya sampaikan untuk mekanisme di dalam pembelajaran ini. Prinsipnya kita terbuka saja, nilainya terbuka. Nah, saya mohon ya kalau memang kamu tidak jelas langsung tanya saja, nggak usah nunggu saya diem ngomong. Ya, semakin kamu diam, semakin saya cepat ngajarnya. Itu kelemahan saya seperti itu. Karena saya beranggapan kalau kamu tidak bertanya, saya anggap ya berarti tahu, bisa ngikutin gitu. Ya. Oke, ada yang mau bicara untuk masukan tentang mekanisme ini atau aturan main ini? Silahkan. Saya terbuka aja ya. Kira-kira memang lebih menguntungkan, lebih baik ya. Saya sih oke aja ya gitu. Oke, ada? Jangan diem aja ya. Nanti tiba-tiba di belakangnya, wah ini dosen belum masuk sudah diberondong gitu. Iya itu Bu, soal diem-diem bahaya itu mahasiswa ini. Iya, diem Mbak. Gawat kalau kayak gitu. Halo, gimana? Ada masukan dari kalian? Bu, saya ingin bertanya, Bu. Oke, Untuk keaktifan nanti di kelas itu pengaruh berapa enggak ya, Bu? maksudnya penilaian keaktifan. Iya, Bu. Eh, Kalau ini mata kuliah numerik, saya pikir enggak ya. Kecuali kalau itu misalnya kayak manajemen,
kayak ini yang lain lah, yang memang dia butuh analisanya itu pendapat dan sebagainya itu mungkin berpengaruh. Misalnya pada saat saya mengajar MSCM leadership, nah itu keaktifan itu saya nilai. Tapi kalau ini enggak gitu. Karena akan bertanya itu karena memang dia tidak tahu, kemudian kemungkinan karena misalnya ternyata ini pengguna misalnya tentang rumus saja, penggunaan rumusnya seperti apa, kalau seperti ini seperti apa, kan hanya itu aja gitu. Jadi tidak menunjukkan bahwa dari analisanya seperti apa itu kan nggak bisa ngukur, karena diukurnya ya adalah untuk pemecahan masalah secara keseluruhan kan gitu ya. Tapi bukan berarti kamu pasif gitu. Orang kalau dia tanya, otomatis dia tahu ketidaktahuannya gitu loh. Kalau nanti dinilai, kalau gitu yang penting saya nanya. Nah nanti begitu ini, Bu saya kan sering nanya, ya enggak juga gitu loh. Kalau SMA dulu mungkin iya ya, yang tanya dikasih poin, apa itu? Dikasih titik, kalau titiknya 4 berarti nanti akan naik sekian persen misalnya. Mungkin kalau di perguruan tinggi enggak gitu ya, karena ini matematika sebenarnya kan bukan ilmu dia. Sebagai alat logika berpikir aja gitu, membantu orang untuk menganalisis sesuatu gitu. Karena nanti sebenarnya materinya tuh semua sudah kamu dapat di SMP SMA sudah dapat. Bedanya nanti kalau di sini itu soal-soalnya itu nanti berupa kasus gitu aja. Bukan hanya sekedar menyelesaikan soal-soal yang sifatnya teoritis. Teoritis itu sebenarnya sudah nanti hanya sebagai pengantarnya saja gitu. Tapi yang penting adalah bagaimana kita menyelesaikan soal-soal yang kasuistik dengan pendekatan matematika. Ya, begitu ya. Oke. Baik, Bu. Terima kasih atas informasinya, Bu. Ya, oke. Yang lain ada? Harus clear dari awal ya. Ada tidak? Nggak ada. Baik, kalau tidak ada mungkin walaupun ini pertemuan pertama kita langsung kita mulai saja. Kalau RPS-nya sudah kamu buka belum? Panggah sudah share di grup. Sudah, Bu. Panggah apa Panggih sih? Hah? Panggil, Bu, panggil, panggil. Panggih sudah di share di grup. Sudah, Bu, sudah. Sudah saya kirim. Ya, nah itu kan berarti kita pertama itu akan bicara tentang operasi himpunan, kemudian permutasi dan kombinasi dan sebagainya ya. Nah pasti ini perlu gitu. Kita tahu bahwa di dalam masyarakat kita atau di pasar itu ada banyak hal-hal yang kita perlu tahu tentang teori-teori apa tentang kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Alternatif apa saja yang mungkin terjadi, yang bisa terjadi. Nah, pendekatannya dalam matematik yang menggunakan himpunan terutama untuk permutasi dan kombinasi ya. Nah, kita lihat sekarang. Oke. Oke. Nah, saya akan mulai dengan himpunan ya. Sebenarnya Pak Koswara ini udah hafal di luar kepala ini kayak gini. Jadi dulu saya ada Pak Koswara ini. Tolong nanti kalau saya salah dikoreksi, Pak. Apa sih sebenarnya himpunan? Himpunan itu kumpulan dari sekelompok objek. Nah, objeknya apa? Bisa benda hidup, ya bisa benda mati, bisa angka, atau misalnya di mix, benda hidup, benda mati, kemudian angka dan seterusnya. Dan bisa dirumuskan, artinya bisa dibedakan antara satu dengan yang lain, antara anggota satu dengan anggota lain. Ya. Nah, di dalam himpunan, nah kita lihat misalnya, kenapa di masyarakat kita itu banyak sekali menggunakan organisasi-organisasi yang menggunakan istilah himpunan. Himpunan mahasiswa jurusan, himpunan pengusaha muda Indonesia, himpunan mahasiswa Islam. Nah, itu artinya apa himpunan?
itu adalah menghimpun atau sekelompok orang yang mereka sepakat untuk membuat suatu kumpulan dinamakan namanya organisasi untuk mewadahi bla 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 bla. Nah, anggotanya siapa? Ya, anggotanya yang menjadi elemennya siapa? Ya, yang menjadi anggota. Nah, yang menjadi anggota apa itu? Yang bisa dibedakan antara satu dengan lain. Misalnya, himpunan mahasiswa apa? Mahasiswa pemasaran digital kan sudah jelas. Siapa saja sudah jelas. Mulai angkatan mungkin dari angkatan 2025 sampai mungkin sekarang 2019 masih ada ya. Nah, ada beberapa 2019 itu belum ada yang masih belum lulus ya, karena mereka ternyata sudah kerja gitu, sehingga dia nggak selesai gitu. Nah, ini adalah namanya himpunan, ya. Ya, untuk memadai apa? Ya mungkin potensi-potensi ya, terutama untuk potensi non akademik, apakah itu leadership-nya dan sebagainya. Nah, itu diwadai dengan nama himpunan. Nah, cara menyatakan himpunan itu ada dua macam. Yang pertama adalah cara daftar. Cara daftar ini cara yang paling mudah. Karena kita tinggal menuliskan anggotanya itu apa saja atau siapa saja dan berapa jumlahnya. Nampak nih misalnya. A adalah himpunan yang anggotanya ada gajah, kuda, pensil, kursi. Ini kan kalau kita nggak bisa dikategorikan ini. Karena masing-masing tidak mempunyai kesamaan karakteristik. Nah, ini cara daftar. Ini yang cara yang paling mudah. Nah, yang kedua adalah cara daftar. Kalau cara daftar itu hanya menunjukkan karakteristiknya saja. Ya, jadi hanya karakteristiknya saja. Artinya di situ anggotanya itu yang mempunyai karakter tertentu, ya, atau syarat-syarat tertentu. Kita lihat misalnya ini A adalah himpunan X, di mana X-nya adalah semua huruf adat selain huruf konsonan. Nah, kalimat ini kan sebenarnya sama dengan kalau saya merumuskan dengan nih, A adalah himpunan X, di mana X-nya adalah semua huruf vokal. Karena ini selain konsonan kan. Nah, huruf vokal itu apa? A, I, U, E, O. Berarti anggota yang A ini apa? Ya ini, A, I, U, E, O ini. Karena ini, A yang di atas ini identik dengan yang ini. Gitu. Atau misalnya saya katakan, A adalah himpunan di mana anggotanya mahasiswa peserta matematika jam 13 di hari Rabu. Otomatis kan hanya kelas D ini, pemasaran digital. Nah, itu namanya cara kaidah. Kemudian nih misal angka. A adalah X, di mana X-nya itu lebih besar 1, lebih kecil atau sama dengan 10. Berarti ini anggotanya siapa? Lebih besar 1, satunya kan nggak masuk. Oh, berarti mulai dari 2, 3, 10-nya masuk. Kenapa? Di sini ada sama dengannya. Gitu. Nah, apakah dari dua ini ya ada kelebihannya masing-masing, tapi juga ada kelemahannya. Ini kelebihannya apa? Kita lebih sederhana menyatakan sebuah himpunan. Kelemahannya apa? Tidak semua himpunan itu bisa ditulis secara kaidah. Contoh yang paling mudah misalnya ini. Ya, ini kan nggak bisa kalau dituliskan secara kaidah gimana ceritanya? Gajah, kuda itu hanya yang sama apanya? Kaki 4. Berkaki 4. Tapi pensil lewat. Kursi mungkin kan tidak hanya kaki 4, bisa 3. Bisa juga 2, kan gitu. Ya. Nah, kelebihannya apa ini yang cara daftar? Kita sangat mudah untuk mendeteksi anggota dari sebuah himpunan itu apa saja dan berapa. Ya. Oke, jelas ya. Jadi caranya ada dua, cara kaidah dan cara daftar. Nah, kapan dipakai ya tergantung pada objeknya. Nah, objeknya bisa dikategorikan apa enggak, bisa bersyarat atau tidak gitu. Berikutnya, macam-macam himpunan itu ada berapa? Ada apa saja? Yang jelas himpunan itu ada yang himpunan berhingga dan tak terhingga. Kalau namanya berhingga berarti jumlahnya pasti. Maka ini contohnya A adalah himpunan X, di mana X-nya adalah program studi yang di web UNJ.
Nah, kalau disebutkan di sini ada berapa prodi? Oh, mungkin sekarang ada sekitar 15. Karena sekarang kan nambah ada S3 S3 akuntansi dan S2 pendidikan ekonomi yang tadinya 13. Mungkin tahun depan akan berubah lagi kalau nambah prodi karena ada rencana akan membuka S2 manajemen murni ya, dan ada di BA-nya katanya. Nah, itu berkembang terus. Nah, tapi kalau yang tak terhingga itu ya nggak bisa. Artinya anggotanya kita tidak bisa menentukan berapa jumlahnya, namanya aja tak terhingga gitu. Misalnya ini A adalah bilangan asli. Bilangan asli mulainya kan dari 1 nih. Ya kan? 1, 2, 3 sampai seterusnya. Nah, ini sampai kapan kan kita nggak tahu. Gitu. Atau misalnya kalau saya katakan X adalah A adalah himpunan X, di mana X-nya adalah bilangan cacah. Berarti kalau cacah misalnya di sini. Kalau C, berarti C-nya itu anggotanya siapa aja? Kalau bilangan cacah. Ayo jangan diem aja. Mic-nya dibuka. Sandi, bilangan cacah itu mulainya apa? Angka berapa? Jadi Bu, dimulai dari 0 Bu dan tidak negatif. Oke. Mulai dari ini 0. Terus 1, 2, 3, kan dan seterusnya. Ya kan? Nah, ini kan artinya tak berhingga ini. Ya. Ya. Kemudian yang kedua adalah himpunan kosong. Namanya aja kosong, berarti anggotanya tidak ada. Contohnya apa? Misalnya A adalah himpunan X, di mana X adalah mahasiswa pemasaran digital yang berkaki 3. Kan nggak ada. Ya. Oke. Jadi yang memang tidak ada anggotanya. Nah, lambangnya adalah ini, angka 0 di strip atau kurung kurawal. Ya, ini lambang dari sebuah himpunan kosong. Oke, apalagi yang ketiga adalah himpunan semesta dan himpunan bagian. Kalau himpunan semesta itu adalah himpunan yang anggotanya seluruh objek. Ya, misalnya mahasiswa kelas D pemasaran digital 2000, angkatan 2025. Kan berarti yang ada berapa sekarang jumlahnya? Jumlahnya ada berapa? 30 berapa? Kamu? 34. 34, Bu. Ya, ada 34. Apa bedanya dengan himpunan bagian? Kalau himpunan bagian itu ya anggotanya. Misalnya siapa? Oh, misalnya Sidikoh itu adalah himpunan bagian dari kelas D. Sandi himpunan bagian dari kelas D. Dian dari kelas D dan seterusnya. Ya. Nah, itu bisa dibentuk dari sebuah himpunan, bisa kita menghitung berapa jumlah himpunan bagian dari himpunan semesta tadi. Oke. Nah, kemudian yang keempat adalah komplement suatu himpunan. Komplement itu sebenarnya artinya meniadakan aja. Yang bukan himpunan itu gitu. Jadi ini misalnya A adalah anggota himpunan S yang bukan anggota S. Ya. Nah, ini kita lihat. Misalnya A adalah 1, 2, 4, 5. Maka A komplement yang mana? A komplemennya apa ini? Halo, A komplemennya apa? Kan ini di SMP sudah. Loh, lupa. A komplemennya bagian dari B bukan Bu? Kenapa? A komplemennya bagian dari B bukan Bu? Kok bagian dari B? Kalau kan hubungan komplement itu dengan S, bukan dengan B. B adalah himpunan tersendiri kan? Ini kan ada himpunan A, ada himpunan S, ada himpunan B. Semesta itu kan seluruh objeknya.
A ini ternyata ada bagian dari S. B kan juga begitu. Ya enggak? Iya, Nah, Bu. berarti kalau mencari komplement itu adalah ini. A adalah anggota himpunan S yang bukan anggota S, yang bukan anggota S. Jadi ini kan dikomplementkan. Kalau ada 1, 2, 4, 5, maka A komplemennya yang mana? 689 bukan, Bu? Ya, 6, 8, 9. Jadi bukan meniadakan. Kan sudah saya bilang, meniadakan. Jadi gini, kalau kamu berpikir komplement, bukan himpunan tersebut, gitu aja. Ya, nih contohnya. Nah, misalnya ini ada himpunan S. Ya. Misalnya di sini ada 3, 5, 7, misalnya 8, 9. Ya. Kemudian, sorry. S-nya itu 1, 2, 3, sampai kemudian di sini misalnya 12. Ya. Nah, kemudian misalnya A-nya, A itu misalnya 2, 4, 5, 6. Kan gitu. Ya. Maka A komplement ini harusnya C-nya itu ada di atas ya. C-nya itu ada di atas atau bisa pakai strip gitu. Ini. Nah, ini berarti kan yang bukan A. Itu aja. Yang bukan A itu malah apa aja? Yang bukan A apa saja? Selain 2456. Ya iya apa kok kamu gimana sih? 1, Itu 7, 8, satu. 9, 10, 11, 12. 1, Kan 3 7. nggak ada. 1, 3, 7, Oh ya, 1, 3. 7, 3, 8, 11, 10, 12. terus 7, ya kan? 8. Ya. Ya, 7. Terus 8. ini 8. Oke. Terus 9. sampai 12. Kan 11. ini kan? Iya. Ya enggak? Nah, tapi C-nya itu di atas ya. Jangan sejajar ini. Ini biar cepat aja gitu. Kalau itu mendadak nyari soalnya. Nah, ini yang namanya berarti. Ya, jadi intinya kalau ada kata komplement itu adalah yang bukan dari A. Ya. Nah, ini nanti seringnya itu yang salah itu dengan kalau misalnya A selisih B. Kalau A selisih B kan bukan semua anggota A yang bukan anggota B. Kan gitu. Kalau ini kan yang bukan. Gitu. Oke, jelas ya? Oke. Nah, sekarang kita tahu dulu lambangnya itu apa. Kalau kita akan menyatakan elemen atau anggota dari sebuah himpunan, itu kan penggunaan kayak ini. Lambangnya seperti huruf E ini. Kalau himpunan bagian atau subset itu adalah kayak C. Nanti di operasi himpunan itu ada gabungan atau union. Ini yang kayak U. Union. Ini yang intersection berarti yang dibalik. Selisih ya minus aja gitu. Ya. Kemudian ini sebenarnya ini yang dimaksudkan ya. Komplement itu ini ya. Kemudian ini himpunan kosong. Himpunan kosong itu tadi yang sudah saya tunjukkan itu angka 0 tinggal dikasih slash gitu ya. Jadi himpunan semesta itu sama dengan universal sama aja. Ya. Nah, sekarang kita lihat di dalam operasi himpunan itu kan ada union, ada intersection, ada selisih, kan gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini.
Nah, kita lihat di sini pada union. A union B. A union B itu sebenarnya sebuah himpunan. Kita bisa membentuk himpunan dari A dan B yang namanya A union B. Itu adalah himpunan baru. Anggotanya siapa? Anggotanya adalah misalnya X, X-nya anggota A atau anggota B. Artinya penghubungnya itu adalah atau. Artinya hanya jika ada angka yang merupakan salah satu dari salah satu dari anggota A atau anggota B itu menjadi anggota baru. Ya kan, masih ingat kan kalau ini? Masih ingat nggak? Nih misalnya, oh B-nya belum ada ya. Nih misalnya ini. B-nya itu misalnya 4, 5, 7, 8 misalnya. Nah, berarti saya bisa menuliskan di sini. Salah lagi. Nah ya yang tinggal union. Aduh, mana ini? Insert simbol. Oh, kok nggak mau? Ini kenapa ya ini? Salah. Insert. Harusnya di situ kalau pakai itu gampang ya. Ini nggak ada. Kemarin ada mana ya? Aduh, ini bikin lama ini. Ini A union B lah ya. Saya anggap ini sama kayak ini aja. A union B. B-nya gede. Sebenarnya lambang sendiri itu ada itu. Kalau pakai Excel gampang itu. Nah, artinya A sampai ini kan kita pembentuk himpunan baru A union B itu berarti anggotanya mana saja. Kan berarti ini kita lihat 2 masuk. Ya kan? 4, 5. Ya, kemudian berapa? 6. 6. Kok titik sih? 7, 7, 8. Dan 8, Bu. kan ini. Ya, ini. Nah, intersection itu berarti kan kalau intersection di sini syaratnya adalah apa? Dan itu berarti harus memenuhi dua-duanya. Artinya yang berimpit. Kalau berimpit dari contoh soal ini, maka yang sama A punya, B punya yang mana? 4 dan 5, Bu. Dan 5, Bu. 5. Ya, 4 dan 5. Ini ya. Nah, ini. Nah, kemudian kita lihat A min B. A min B atau boleh dituliskan A / B ini tetapi ya, anggota A tetapi bukan anggota B. Jadi hanya A-nya saja. Kalau di A itu nanti ternyata ada yang beririsan, jangan masukkan. Gitu. Ya. Oke. Nah, kita lihat grafiknya seperti apa ini. Makanya A union B itu selama dia menjadi salah satu anggota, dia menjadi anggota baru, himpunan baru yang namanya A union B. Tapi kalau intersection, maka dia yang berimpit. Nah, A intersection B itu bisa kosong kalau memang tidak ada yang sama-sama sekali. Gitu. Misalnya di sini kalau misalnya ini 4-nya 4 dan 5 saya hapus gitu ya. Ini misalnya saya hapus gitu ya.
Nah, ini kan nggak ada yang sama nih. Ya, A dan B nggak ada yang sama. Berarti kalau A intersection B ya himpunan kosong. Ini yang dimaksudkan. Gitu. Makanya dia lepas. Sedangkan A selisih B, ya, itu ini yang A saja. Padahal ini ada bagian anggota A yang ternyata berimped dengan atau intersection dengan B. Nah, ini jangan. Yang diarsir hanya yang A-nya saja. Oke. Nah, yang ini yang tadi saya katakan komplement. Komplement itu bisa dituliskan A kemudian slash di atasnya atau AC, tulis boleh. Makanya ini yang diarsir karena bukan A kan berarti yang di luar A. Ini B ya. Ya, B komplement ini yang bukan B. Jadi komplement itu meniadakan, intinya itu aja. Yang bukan himpunan tersebut. Nah, di dalam operasi himpunan itu kita juga mengenal kaidah-kaidah di dalam menyelesaikan himpunan. Ya, kalau di operasi bilangan ya, misalnya ini ada seperti ini ya. Jadi sebenarnya rumusnya aja gitu. A union B ya, A union A ya pasti A. Karena ini kan himpunan itu sendiri. Yang kamu ingat salah satu aja. Karena ini kan sebenarnya identik. Ya kan? Ini A union A, itu ada A, yang intersection A, ya berarti A. Asosiatif ini, lihat di sini, asosiatif itu berarti tandanya sama. Kalau union, union semua. Kalau intersection, intersection semua. Nih, A union B, kemudian apa ini? Union dalam kurung, union C, maka A union B. Ini kan sama aja. Kayak 3 plus 4 dalam kurung plus 5 kan sama aja dengan apa? A plus dalam kurung 4 plus 5 kan gitu. Nah, ini juga sama di sini. Komutatif A union B ya sama aja dengan B union A. 3 plus 4 ya sama saja dengan 4 plus 3 kan gitu. Ya. Nah, kaidah distributif, kalau distributif itu tandanya berbeda. Ya. Tandanya berbeda kalau distributif. Lihat di sini, ini ada union, di dalam kurungnya ada intersection. Kamu tinggal yang di dalam kurung ini menjadi penghubung. Ini lihat. A union B-nya tetap kan. Nah, intersection-nya kan keluar nih. Ya. Jadi kalau di operasi himpunan itu misalnya begini. Misalnya 3 kali dalam kurung 3 kali 4 plus 8, 4 plus 9 misalnya. Nah, ini kan sama saja dengan apa? 3 kali apa? 4, ya kan? Ini dalam dikurung dulu, nanti ditambah 3 kali 9. Kan gini. Ini dikurung, ya kan? Ini. Nah, kan sama aja. Ini ya seperti itu. Sama persis dengan kaidah operasi bilangan. Nah, nanti yang ini juga sama aja. Yang penting di dalam kurung ini lihat di sini kan intersection nih. Nah, di sini apa? Union, maka penghubungnya jadi union, di dalamnya ini intersection. Berikutnya adalah kaidah identitas. Kita lihat A union himpunan kosong ya A. Ingat ya, himpunan kosong itu selalu melekat pada sebuah himpunan. Misalnya, pada saat link ini belum dibuka, ya belum ada yang join, ada nggak anggotanya? Nggak ada.
Kalau nggak ada kan berarti namanya himpunan kosong. Oke. Nah, kemudian begitu semuanya ikut join sebanyak misalnya 36 gitu ya. Himpunan kosongnya masih ada nggak? Nggak ada, Bu. Apa dia? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Himpunan kosongnya pergi? Apa masih ada? Di link Zoom ini masih ada nggak? Himpunan kosongnya masih ada nggak? Udah nggak ada. Nggak ada, udah nggak ada, Bu. Terus kalau nggak ada kemana dia? Digantikan. Siapa yang mengganti? Ya tetap ada. Gimana ceritanya? Nanti kalau mau semua udah ada, linknya sudah tutup, kan tetap himpunan kosong ada. Karena nggak ada anggota kan? Iya nggak? Iya, Bu. Himpunan kosong itu tidak akan kemana-mana, dia tetap di situ. Bukan berarti kalau kamu masuk, kemudian dia keluar. Keluar sudah ada anggotanya. Enggak. Dia tetap ada di himpunan tersebut gitu. Karena makanya saya katakan bahwa himpunan kosong itu melekat pada sebuah himpunan. Gitu. Makanya di sini A union himpunan kosong itu ya A. Tapi kalau intersection dia himpunan kosong karena tidak ada anggotanya. Gitu. Ya. Nah, sekarang kalau A union universal atau ini biasanya kamu pakai semesta atau universal? Himpunan Semesta, itu Bu. biasanya Semesta, Bu. Oke. A union universal ya universal karena dia kan lebih besar, ya kan? Nah, sedangkan kalau intersection ya yang kecil ini yang karena A ini bagian dari universal. Itulah. Ya. Nah, kemudian yang terakhir untuk kelengkapan A union A komplement ya U. Ini kan kalau kita lihat kan gambarnya gini nih. Ya, nih. Ini. Mana tadi? Ini ya. A union A komplement. Kan berarti A ini union, kan yang A ini union dengan ini, universal. Ya kan? Berarti kan dia universal itu sendiri. Karena bukan A. Bukan A itu artinya yang mana? Yang diarsir ini dengan yang A. Kan artinya universal. Gitu. Tapi kalau nanti di intersection kan berarti A-nya. Benar nggak? Nah, bingung. Ya. Oke. Nah, sekarang, nah ini kalau gambarnya kan gini nih, ini kalau digambarkan. Ini misalnya. A ini intersection dengan bukan A. Kan berarti yang di sini. Artinya kan nggak ada nih. Ya kan? Yang ini. A intersection bukan A komplement. Kan berarti 0. Ya. Nah, sebuah himpunan yang dikomplementkan kemudian dikomplementkan 2 kali kembali ke A. Ini misalnya. Ini adalah gambar A komplement. Ini kan? Ini kan? Nah, kalau ini saya komplementkan lagi, berarti kan bukan A komplement kan? Berarti kalau bukan A komplement kan berarti A. Gitu. Ya. Oke, ngerti? Logika berpikirnya ngerti ya? Nah, nggak ada yang jawab. Bu, boleh minta contoh soal Ngerti, gitu Bu. nggak, Bu? Masalah gini, Bu. Mungkin biar Nih. Nih misalnya, A komplement, ini misalnya dari sini ya. A komplement itu kan berarti ini. Tadi di sini apa aja ya? Nah, ini juga nggak apa-apa sih. 245. 2456. Nggak apa-apa ini. Ini juga nggak apa-apa sih. A komplement. A komplement itu berarti apa? Kan yang bukan A itu kan 1. Kemudian ini berarti saya tambahkan di sini ya.
Saya tambahkan ada 5, ya kan? Ada 6, gitu kan? Benar nggak? Betul, Bu. Aduh. 6-nya kan ada, Bu. 6, 26 iya Bu, tuh. 6 ada Bu. Namanya, Bu. 26 itu Bu. Paling masukin Oh, 4. 6-nya ada, oke. Iya Bu. Berarti 4, Bu. Nah, bentar. 4, Bu. Ini baterainya nggak ada ini. Oke, sebentar. 1, 2, oh, bentar. Ini ada 4, 6-nya ada, berarti ini saya hapus, ya kan? Ini. Kan ini kan bukan A ini. Ini kan bukan A ini. Padahal semua S-nya kan ini kan. Nah, kalau bukan ini, berarti kan A. Ya enggak? Karena 2 kali kan. Bukan yang ini berarti kan ini. Gitu loh. Sebenarnya dari grafik ini udah mudah gini. Nih, ini kan bukan A. Artinya anggotanya kan semuanya ini. Nah, kalau yang A ini, ya A komplement ini, yang di arsir ini, dikomplementkan lagi, kan berarti ya ini. Gitu loh. Contoh yang mudah. Di kelas ini misalnya. Yang namanya bukan latifatur di kelas ini siapa? Kan berarti selain latifah kan? Benar? Betul, Bu. Iya. Nah, kemudian berarti si yang 34 orang. Kalau yang bukan 34, berarti siapa? Oh ya tinggal latifah. Kan gitu. Ngerti? Ngerti Bu. Ngerti, Bu. Ya. Paham Bu, paham. Ya, udah ini ya, konsepnya udah ngerti ya. Udah, Bu. Oke, baik. Nah, sekarang tadi di dalam konsep himpunan kita mengenal apa yang disebut dengan himpunan bagian. Himpunan bagian itu kita lihat di sini misalnya. Saya ingin membentuk sebuah himpunan atau ingin mengetahui himpunan bagian. Jumlah himpunan bagian dari suatu himpunan. Misalnya ini ada A, kemudian anggotanya saya ambil angka yang kecil saja ya. Misalnya 1, 2, 3. Oh ini sebentar. Ini saya sini aja. Ini. A sama dengan 1, 2, 3. Oke. Kok sama kok plus ya ini. Ini sama dengan ya. Ini kalau ini A. Kemudian ini misalnya saya buat B-nya itu misalnya nanti anggotanya hanya ada 2, 1, 2. Kemudian misalnya biar sekalian ya, C sama dengan ini misalnya anggotanya hanya 1. Kemudian kalau D misalnya D itu misalnya himpunan kosong misalnya. Ya, karena himpunan itu harus dituliskan dengan huruf besar, anggotanya baru huruf kecil. Nah, ini saya pengen tahu kalau sebuah himpunan anggotanya A itu anggotanya ada berapa banyak?
Tiga. Tiga, Bu. Ketiga, yaitu Bu. 1, 2, 3. B ada 2, 1, 2. C hanya ada 1. D-nya adalah himpunan kosong. Nah, sekarang saya mau lihat yang A dulu. Ya. Untuk yang A ini saya ingin tahu berapa sebenarnya jumlah himpunan bagian. Ya. Jadi misalnya ini di kelas ini saya mengambil misalnya 3 orang saja. Siapa? Latif, misalnya Beni, apa ini? Anabel ya. Ya. Anabel, Latifatur, kemudian sama Mutiara. Ya. Kalau dari 3 ini saya ingin membentuk menghitung jumlah himpunan bagian, kan Latif ini bagian dari 3 orang ini. Ya enggak? Alternatifnya ada 1. Kemudian Anabel yang kedua, yang ketiga Mutiara. Kemudian yang seterusnya ada Latif dan Anabel. Ada Latif sama Mutiara. Ada Anabel, ada Mutiara. Kan gitu ya. Terus kemudian ada Latif, ada Anabel, ada Mutiara. Kan gitu. Ya enggak? Nah, sebelum ada ini, di antara 3 ini, tadi saya katakan bahwa setiap himpunan itu selalu ada apa? Selalu ada apa? Namanya himpunan apa? Himpunan kosong. kosong. Himpunan kosong, Bu. Kita tulis dulu yang pertama. Himpunan kosong. Biar nggak lupa. Karena biasanya yang membuat lupa tuh ini. Nih. Nah, tadi. Nih, misalnya. Nah, ini. Nah, berarti kan ini pasti akan muncul tadi udah gitu nggak? Oh, di sini namanya bukan Latif, bukan Anabel, bukan Mutiara, tetapi ini ada 1, ya kan? Terus, 2. 2. 2, oke. Terus 3. 3. 3, terus 4. lu kok 4, 4-nya nggak ada kok 4, kamu ngaco aja. 1. Siapa? Apalagi? 1. 1 kan udah. Terus siapa lagi? Himpunan Ya himpunan apa? Namanya dari sini tuh apa namanya? 1. Lu kok 1-1? 1-1 mana ada? Masa 1 di ini lagi? Alternatif yang muncul tuh apa lagi? Apa? Oh my God, udah dikasih tahu tadi ada Latif, ada Anabel. Berarti kalau di sini kan ada 1, 2. Terus apa lagi? 1,2. 1, 3. 1, 3. Oke, terus apa lagi? 2, 3. 3. 3. Oke, terus apa lagi? 2, 1. 1, 2, 3. Loh ya sama aja 1, 2, 2, 1 Ada. sama aja. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh, kalau begitu jumlahnya ada berapa ini? 8. 8. Ya kan? Nih, Iya, Bu. ada 8. Nah, sekarang kalau anggotanya hanya 2, berarti kan ini 0, 1, 2, 1, 2. Benar nggak? Nah, ya kan? Kan ini nih. Ini saya copy dulu deh. Nih. Bisa nggak ini kayak gini? Jangan itu lagi. Nah. Ini berarti 1, ini ada 2. Ini tadi kok bisa gini gimana? 1, 2, oh. 1, 2, loh ini yang berubah ya. Karena di copy berubah.
1, 2 kali 3. Ya Tuhan. Ini kan 1, 2. Di sini berapa ini? 1, Satu, dua. 1, 2 kan? Iya, Bu. Ya enggak? Ya. Berarti nanti kalau C anggotanya 1 kan hanya hanya himpunan kosong dan 1. Ya kan? Ini Iya, Bu. nah, ini anggotanya nah ini yang C. Nah, ini C ini berarti anggotanya hanya himpunan kosong dan 1. 1. Nah, jumlahnya ada berapa di sini? Kan hanya ada 2, ya kan? Ini Iya, jumlahnya Bu. ada berapa? 4, Bu. 4. 4. 4, Bu. Nah, berarti yang himpunan kosong, kan adanya cuma himpunan kosong nih. Ya enggak? Karena enggak punya teman yang lain kan dia. Nah, ini. Jumlahnya ada berapa ini? Kan hanya ada 1. Gitu. Oke, sudah jelas? Cara membuatnya Bu. jelas. Saya menggunakan jumlah yang kecil biar mudah gitu. Kalau nanti satu kelas kamu, wah itu variasinya banyak sekali gitu. Nah, sekarang kita lihat. Oh, ternyata kalau jumlah anggotanya 3, jumlahnya 8. Kalau 2, 4. Kalau 1, 2. Kalau misalnya himpunan kosong atau 0, itu ada 1. Nah, kita lihat ada keteraturan ini. Kalau kita misalnya nih, 1, ini ada 2, ada 4, 2, 4, 8. Itu kalau kita buat, kan bisa menggunakan basic 2 itu. Ya enggak? Nih, 1 ini kan bisa saya rubah menjadi 2 pangkat 0. Nah, 2 pangkat 0. Biar nggak usah nyari mana nih. Nah, ini. Nah, ini kan saya ganti. Ya, ini saya ganti 2. 2 ya. Oh, ini salah saya ini ya. Ini 2 pangkat 0. Ini berarti yang di bawah ini harusnya saya hapus. Nah, nih. 2 pangkat 0 kan 1. Ya kan? Sedangkan yang angkanya 1, jumlahnya 1, 2 itu kan 2 pangkat berapa? Pangkat 1, Pangkat Bu. 1. 1, 2 Bu. pangkat 1. Kalau 4 berarti 2 pangkat 2. 2. 2. Kalau 8 berarti 2 pangkat 3. berarti kalau begitu rumus dari ini kan bisa kita mengambil rumus gitu ya. Jumlah himpunan bagian kan bisa dirumuskan dengan apa? 2 pangkat N ini. Nah, ini gimana? Oh, nggak bisa.
Nah, ini 0 ini saya ganti dengan apa? N. Karena ternyata berdasarkan apa? Contoh ini kita bisa mengenerasikan bahwa banyaknya jumlah himpunan bagian itu adalah 2 pangkat N. Tergantung berapa jumlah anggota dari sebuah himpunan. Ya. Kenapa ini saya berikan? Karena nanti kamu itu bukan menyelesaikan dengan pakai rumus gitu aja. Tapi kamu harus tahu prosesnya itu seperti apa. Harus diapain dulu, menerjemahkan dari kasus-kasus itu menjadi kalimat matematika. Sehingga harus tahu prosesnya. Basicnya harus tahu. Oke, jelas? Jelas, Sekarang jelas. ingat kan, oh iya ternyata untuk mencari jumlah himpunan bagian kan ini sudah. SMP udah, SMA udah 2 pangkat N. Taunya kan 2 pangkat N aja. Mungkin yang ini kamu lupa. Ketemu 2 pangkat N itu dari mananya itu lupa. Nah, padahal kita butuh proses ini untuk menyelesaikan. Ya, udah jelas? Nah, next. Selanjutnya saya akan bicara tentang sebelum lanjut ya, sebelum lanjut ada yang mau bertanya dulu? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan dengan permutasi dan kombinasi. Permutasi dan kombinasi ini diperlukan tentunya untuk mengetahui alternatif yang mungkin bisa dimunculkan di dalam kemungkinan-kemungkinan yang terjadi ya. Sebenarnya di permutasi dan kombinasi ini juga nanti akan dibutuhkan pada saat kamu ikut atau ambil statistik 1 ya. Nanti ada itu pada teori keputusan, bagaimana keputusan itu diambil ya. Alternatifnya seperti apa. Kemudian dari pendekatan permutasi dan kombinasi ini kita bisa menentukan bagaimana kita berinvestasi itu yang paling menguntungkan atau risiko yang paling rendah yang mana dan seterusnya. Nah, itu kita menggunakan pendekatan permutasi dan kombinasi. Walaupun nanti pada statistik itu ngitungnya sudah pakai aplikasi ya, tetapi ininya kita menentukan pakai yang mana itu adalah harus tahu dulu. Nah, kita lihat sekarang apa sih benar-benar perbedaan permutasi dan kombinasi. Kita harus tahu persis dulu apa itu permutasi dan kombinasi. Karena di dalam ranah permutasi dan kombinasi ini, kalau kita tidak bisa membedakan, tentunya akan salah. Ya, memang di dalam konsep permutasi dan kombinasi itu kita mengenal adanya n faktorial. Nah, n faktorial ini tidak akan saya jelaskan kenapa bisa seperti ini ya kan. Ini nanti ini biasanya pembuktian rumus yang seperti ini itu nanti orang MIPA ini. Karena ini pendekatan nanti bisa menggunakan Pascal, bisa menggunakan divergen dan sebagainya gitu ya. Nah, pada permutasi itu sebenarnya kita akan menghitung berapa alternatif yang muncul dengan cara ya atau dengan memperhatikan ya, ke dalam urutan tertentu. Jadi artinya di sini di permutasi itu urutan itu sangat diperhitungkan. Nah, sementara kebalikannya kalau kombinasi itu urutan tidak diperhatikan. Nah, syarat sebuah himpunan atau satu objek itu bisa dipermutasikan kalau misalnya anggotanya itu bisa dibedakan secara jelas. Walaupun nanti ada permutasi khusus ya, karena ada yang namanya permutasi objek yang sama, tetapi pendekatannya nanti akan berbeda, gitu ya. Seperti permutasi keliling dan sebagainya itu akan berbeda pendekatannya, gitu ya. Oke, nah di dalam permutasi ini kita harus bisa bedakan dulu. Kalau misalnya ya
kontennya atau isinya itu sama, tapi kalau urutannya berbeda di dalam permutasi itu akan dianggap sebagai satu alternatif. Siapa yang bisa memberikan contoh yang dimaksud dengan permutasi itu misalnya seperti apa? Dalam kehidupan sehari-hari aja lah yang paling gampang. Apa itu permutasi? Ibu izinnya ngasih contoh. Ya, oke, silahkan. Misal kalau lagi di kelas, lagi Mm-mm. pemilihan ketua kelas atau wakil sekretaris gitu-gitu, Ibu. Kenapa? Itu dari 34 siswa dipilih berarti 5 apa namanya? Ketua, wakil, sekretaris, bendahara, terus yang ya pokoknya 5 calon. Terus gitu dipilih pakai rumus itu. Itu kan menghitung jumlah kemungkinan, ya enggak? Iya, Ibu. Mm-mm. Kemungkinan komposisi. Karena misalnya ada ABCD, kemudian A sudah jadi ketua, kemungkinannya. Kalau ternyata ya alternatif pertama misalnya. Kemudian yang B itu orangnya sama aja gitu, tapi yang satunya lagi itu misalnya A-nya tidak menjadi ketua tapi menjadi bendahara gitu. Karena kalau kamu mengatakan bahwa dari 34 itu artinya permutasi dari 34 itu 34 sekali pengambilan 5. Beda dari seluruh objek itu. Sebagian objek lah, sorry. Sebagian objek mengambil 5 pendekatan permutasi tetapi kita menggunakan sekali pengambilan itu 5 karena posisi yang ada misalnya ada 5 kan gitu. Itu kan menghitung berapa jumlah alternatif yang mungkin muncul kan gitu. Gimana? Kan harusnya menentukan kalau permutasi itu kan begini. Sudah terpilih 5. Ya enggak, ini misalnya. Nah, ini misalnya ada A, kemudian B, ini B, kemudian C, kemudian C. Berapa ini misalnya? Mau berapa kedudukannya? Misalnya ketua, wakil, sekretaris, bendahara gitu ya, misalnya. Ini kan maksudnya? Yuk. Ya, oke. Nah, udah ada 4 posisi misalnya begitu. Misalnya ada 4 posisi. Nah, kalau kamu mengatakan dari 34 kemudian dipilih 3, itu kan artinya nanti permutasi, itu nanti menuliskannya kan begini. Permutasi dari 34, diambilnya berapa itu? Berarti kan 4 kan gitu ya. Kalau ini kan sudah terpilih. Gitu. Beda. Jadi konsepnya beda. Kalau ini adalah formulasi dari 34 sekali pengambilan 4. Kalau ini yang sudah jadi 4. Nah, 4 ini akan menggunakan permutasi atau tidak alternatif yang muncul. Nah, ini kalau misalnya ini tadi ketua. Ini yang pertama tadi apa namanya? Ketua ya. Nih, kasih dulu nih ketua. Kemudian ini wakil misalnya. Kemudian ini misalnya sekretaris gitu. Sekretaris. Dan ini misalnya bendahara. Nah, misalnya ini. Nah, komposisi ini pertama kan ini ya.
Nah, ini kan akan berbeda kalau di sini ketuanya itu yang jadi bukan A, tetapi apa? Tetapi apa misalnya? Misalnya B. Ini yang terjadi misalnya di sini C. Kan gitu maksud kamu ya? Ya, Iya, kok Bu. diem aja. Ya, nah, ini misalnya seperti ini. C, apa ini yang belum ada? A ya misalnya. Ini aja misalnya. Dan seterusnya lah, nanti alternatifnya ada berapa gitu. Nah, artinya kedudukan antara alternatif ini ya, alternatif 1 dan 2 ini sama tidak? Walaupun orangnya kan lulu juga gitu loh. Tapi ini berbeda atau tidak? Beda. Beda, Komposisi Bu. beda. Nah, itu namanya menggunakan permutasi atau kombinasi? Kombinasi. Kombinasi. Hah? Halo, apa? Menggunakan apa? Permutasi atau kombinasi? Urutan diperhatikan. Tadi kan konsepnya begitu nih. Urutan tertentu. Artinya kan ini apa? Diperhatikan ya urutannya ya. Hitung gitu loh maksudnya. Ya. Permutasi atau kombinasi? Permutasi. Permutasi, Bu. Permutasi karena kedudukannya berbeda. Nah, kapan akan ini? Jadi kalau misalnya ini kan untuk kepengurusan ya. Ini kan jelas ini pakai permutasi. Gitu. Nah, nanti apakah permutasinya jumlah alternatifnya itu kalau misalnya seperti ini nanti ada yang bersedia, ada yang tidak, bla 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 bla. Nah, itu kan akan lain lagi karena bisa menggunakan asas perkalian atau asas penjumlahan. Tetapi di sini yang jelas, kalau dia walaupun orangnya sama, tapi kedudukannya berbeda, itu menggunakan permutasi. Ya, sama aja kalau misalnya ranking. Kalau ranking itu pasti permutasi karena misalnya semester ini ranking satunya si A, kemudian B, C, D. Yang besok ternyata ranking A-nya B, ranking 2-nya C dan seterusnya. Nah, itu kan menunjukkan permutasi karena walaupun orangnya sama tetapi kedudukannya berbeda, itu permutasi. Nah, sekarang kalau kombinasi. Kalau kombinasi misalnya apa? Kombinasi itu kan prinsipnya itu adalah ini sudah contoh soal. Kalau kombinasi itu kan ini apa urutan tidak perhatikan kan intinya itu kan. Oke. Ya, secara konseptual kan yang membedakan hanya itu kan. Benar nggak? Benar. Benar, Bu. Iya, Ya. Bu. Oke. Iya. Jadi kalau misalnya tempat kedudukan, misalnya ujian, saya mengatur yang paling kanan Sandi, sebelah Sandi kemudian Pangge, setelah itu Anabel. Terus kemudian saya pindahkan, udah Anabel tuker sama Sandi. Nah, itu kan sudah alternatif lain. Nah, kalau kayak gitu namanya permutasi atau kombinasi? Kombinasi. Kombinasi, Bu. Nah, Benar. emang urutannya sama. Kalau yang paling kanan Sandi, kemudian Sandi saya pindah dengan Anabel, itu menjadi sama. Permutasi apa kombinasi? Permutasi, Bu. Hah? Permutasi. Permutasi. Loh, kok kombinasi lagi? Gimana sih? Urutan diperhatikan. Kan beda posisi. Kamu istri kamu misalnya, istri kamu namanya A. Ya. Panggi istrinya namanya A. Sandi istrinya namanya B. Kemudian apa bisa ditukar? Kan nggak bisa. Ya, Bu, nggak boleh, Bu. Udah jodoh itu. Ya nggak boleh gitu loh. Artinya itu namanya permutasi karena itu sudah nggak boleh lagi itu tuker-tukeran yang seperti itu. Alternatifnya udah beda gitu loh. Tapi beda sekarang misalnya saya akan mengabsen. Saya panggil Sandi,
panggih Anabel Mutiara. Nggak pada dengar semuanya. Kemudian saya ulang. Mutiara, panggih Anabel Sandi. Enggak dengar lagi. Saya panggil lagi. Panggil Sandi Halo. Anabel Mutiara. Sama tidak orang yang datang yang saya panggil? Orangnya kalau datang ke saya sama enggak? Sama. 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 Sama, Bu. Nah, itu baru namanya apa? Kombinasi. Namanya apa? Kombinasi. Kombinasi. Kombinasi gitu loh. Jadi konsep ini kamu harus tahu dulu karena nanti di dalam kasus itu kamu menentukan dulu ini pakai permutasi apa kombinasi. Itu intinya dulu. Kalau kamu salah harusnya menggunakan permutasi kemudian kamu menggunakan kombinasi, ya salah. Makanya kalau ngabsen itu namanya kombinasi. Disederhanakan saja pengertiannya. Nggak usah secara definitif begini bingung. Ya. Tapi kalau mengatur tempat duduk, kemudian melihat rengkeng seseorang, nah itu baru namanya permutasi. Oke? Jelas ya? Jelas, Bu. Iya. Susah nanti kalau kamu bayangkan saja apa sih yang kalau misalnya mau dari mana saja ternyata yang muncul sama gitu loh. Bukan merupakan alternatif gitu. Kayak saya ngabsen mau dari A, mau dari Z, mau dari tengah, mau dari ini ya sama aja. Yang dipanggil kan ya kelasnya ya itu aja kan gitu. Kayak saya tadi memanggil contohnya gitu. Oke ya, jadi udah tahu konsepnya untuk permutasi dan kombinasi seperti itu. Disederhanakan. Oh, kalau ngabsen atau manggil orang itu berarti kombinasi, tapi kalau kita mengatur tempat duduk atau mengetahui komposisi kepengurusan itu berarti permutasi. Ya. Nah, ini contohnya sekarang. Misalnya, terdapat 4 orang pasien ABCD di suatu klinik pada suatu hari. Untuk pemeriksaan dapat dilakukan 2 orang pada hari tersebut. Untuk setiap pemanggilan bagi pemeriksaan dilakukan 1 per 1. Ya, pemanggilannya sekali pemanggilan 2, tetapi untuk pemeriksaannya 1 per 1. Tentukan ada berapa alternatif yang muncul. Dari konteks soal ini, itu menggunakan permutasi atau kombinasi? Permutasi. Permutasi, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, kalimat mana yang menunjukkan permutasi? Untuk setiap pemanggilan bagi pemeriksaan dilakukan 1 per 1. Dilakukan 1 per 1, Bu. Oh, jadi kalau 1 per 1 itu berarti permutasi. Kalau 2 sekaligus berarti ini kombinasi gitu. Baru diem loh. Kalau kamu bingung buat tree diagramnya atau diagram pohonnya, nih. Tadi pemanggilannya apa? 2 orang kan sekali pemanggilan. Nah ini, kemungkinan pertama, saya mengambil misalnya memanggil A dan B. Gandengannya A dan B, A dan C, A dan D. Kemudian B-nya ini, C-nya ini, D-nya ini. Ya kan? Ada AB, AC, AD, kemudian BA, BC, ini, dan sebagainya. Nah, kemudian setelah dari tree diagram ini, kalau saya memanggil AB dengan BA, sama tidak? Yang masuk itu sama enggak? Sama, Bu. Sama, Bu. Lalu kenapa kamu bilang permutasi? Ya kan? Padahal di sini ada clue-nya apa? Pemanggilan. Nih, pemanggilan loh. Cari kata kuncinya. Ya, jadi jangan suka feeling so good ya. Perasaan gitu karena satu kelas semuanya permutasi berarti benar. Oh, enggak. Clue-nya di sini pemanggilan itu. Pemanggilannya apa? Sekali pemanggilan 2. Nah, ini sehingga kalau dibuat tree diagram seperti ini.
Tetapi begitu lihat nih, kita lihat setelah di ini, oh AB dengan BA kan yang mau masuk sama, AC sama CA kan sama, dan seterusnya. Kalau begitu ini menggunakan apa? Menggunakan Kombinasi. apa? Kombinasi. Kombinasi. Walaupun kelihatannya ada 12, tapi sebenarnya kan ada 6 yang muncul itu. Karena AB dengan BA kan sama aja. Ya, ngerti ya? Oke. Nah, di dalam permutasi itu kita mengenal apa yang disebut dengan asas permutasi. Itu ada 2, yaitu asas perkalian dan asas penjumlahan. Intinya atau bedanya, kalau asas perkalian itu kejadiannya itu bersamaan. Tapi kalau penjumlahan itu saling lepas. Nah, kan ini, bila terdapat beberapa pemilihan peristiwa, maka untuk menghitung banyaknya cara yang mungkin terjadi dari beberapa peristiwa digunakan asas perkalian. Ini contohnya. Seorang traveler mau keliling Jawa, rutenya ini. Jakarta, Bandung, Jogja, Surabaya, Semarang, balik Jakarta. Nah, ternyata di sini rute Jakarta-Bandung ada berapa ini? Ada berapa cara? Ada 3 cara. Bandung, Jogja 2, ya. Kemudian Jogja, Surabaya 3 dan Surabaya, Semarang 4 dan Semarang, Jakarta ada 4. Maka berapa alternatif yang muncul? Ya. Nah, kita lihat kan ini kejadiannya berarti bersamaan atau saling lepas. Bersamaan atau saling lepas? Bersamaan, Bu. Sama. Bersamaan. Kalau bersamaan berarti menggunakan asas perkalian. Nah, berarti kalau begitu berapa alternatif yang muncul? Ya, jadi traveler memilih alternatif yang muncul, ya udah dikalikan saja. Kita lihat di sini. Berapa ini untuk ini? Berarti 3 kali 2 kali 3. Ya kan? 3 kali 2 kali berapa tadi? 4. Ini kok ini sih? 3 kali 2 kali 4 3, Bu. Kali 3 dulu tiga. baru 4, Bu. Kali 3 dulu baru 4. 3 dulu, Bu. Nih. 3 kali 2 kali 3 ya. Kali 3 dulu ya. Kali 3, kemudian kali 4 ya. Kali 4 kali. Nah, ini lihat di sini. Mana tadi? Nah, kali 4 ya. Ya kan? Ini kan di sini terakhir ada 3. Nah, ini kan yang ini 4 dan 4 kan? Kali 4. Nih. Mana sih? Kali 4. Nah, sama dengan berapa? Kan gitu. 4, 16 kali 9. Berapa ini? 288. Iya, Bu, 288. Iya, Bu. Oke, 288. Nah, sedangkan asas penjumlahan, kan tadi, terjadinya tidak sekaligus, artinya saling lepas ini. Ya, saya katakan saling lepas paling mudah ya. Jadi hanya salah satu saja yang terjadi. Kita lihat di sini misalnya ini. Nah, ini contohnya. Kantin sekolah menyediakan 4 menu makanan dan 4 jenis minuman. Maka ada berapa cara? Jumlah makanan dan minuman yang dapat dipilih. Nah, ini jumlah makanan dan minuman. Ini saling lepas atau tidak? Lepas, Bu. Lepas? Lepas, Bu. Lepas. Kamu ke kantin. Ternyata kamu itu bisa memilih makanan dan minuman. Kan gitu kan ini?
satu Iya, Bu. makanan dan satu minuman. Berarti saling lepas nggak? Iya. Iya, Bu. Loh, kok iya? Iya apa? Saling lepas? Iya, Bu, saling lepas. Gimana ceritanya? Kamu pesan makan sama minum kok saling lepas? Ya bersamaan lah. Enggak, Bu, enggak saling lepas. Ya iya udah diomongin ya iya aja. Gimana sih? Jadi ini 4 kali 5. Sama dengan 20. Ya. Nah, ini jumlah hidangan makanan dan minuman yang dapat dipilih. Misalnya kamu makan nasi rames dengan air putih, bisa nasi rames dengan ini dengan ini kan bisa begitu kan? Nasinya ada 5 berapa nih? Oh, nasinya ada 4 menu, ininya ada ini kan berarti tinggal pengalikan aja. Nah, kemudian yang B lihat, jumlah hidangan hanya satu macam saja yang dapat dipilih. Berarti dari 4 menu makanan dan 5 jenis minuman ini kan hanya boleh satu saja kan yang dipilih. Berarti berapa alternatif yang muncul? Saling lepas enggak kalau ini? Yang B. Iya, 9, Bu. Ya. 9. 4 plus 9. Oke, Nah, ngerti ya? Nah, itu. Lihat. Biasanya kalau dia bersamaan itu ini. Ada kata dannya. Kalau ada kata dan itu pasti dia menggunakan asas perkalian. Tapi kalau ada kata dan tinggal lihat konteksnya itu dia bersamaan atau tidak. Ya. Tapi kalau penjumlahan biasanya dia ada kata sambungnya itu atau tandanya itu atau suruh milih salah satu. Gitu. Oke. Next. Contoh lain misalnya ini. Berapa alternatif yang muncul pada pemasangan plat nomor sepeda motor diawali huruf DS? Ya, jadi plat motor itu ada diawali hurufnya di S, kemudian nomornya ada 4 digit, di mana 4 digit angka, di mana angka pertama tidak boleh angka 0. Dan angka terakhirnya adalah angka ganjil ditutup dengan huruf konsonan. Nah, berarti kan kita menyiapkan dulu tempatnya. Oh, misalnya kotak pertama itu untuk yang diawali huruf DS. Berarti pada kotak pertama ada berapa alternatif yang muncul? 2, 2. Apa aja? D dan S. D dan S. Berarti kalau boleh D, boleh S ya. Kalau D dan S itu. Diawali dengan huruf DS. DS ini satu kesatuan atau pisah? Satu kesatuan, Bu. Nah, berarti Satu. alternatifnya ada berapa? Satu, Bu. 1. Ya, walaupun nanti hurufnya itu misalnya ada 4, tapi diawali dengan huruf bla 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 bla, ya itu satu aja gitu. Kecuali misalnya dikatakan diawali huruf D atau S, nah baru itu 2. Gitu. Oke, next. Kemudian DS 4 digit angka. Nah, 4 digit angka. Kemudian angka yang pertama, ini misalnya di angka pertama ini tidak boleh ada angka 0. Berarti alternatif yang muncul di sini ada berapa angka? 9. 9. Mulai dari 1 sampai 9. Oke, angka yang kedua ada berapa alternatif? Bebas jadi 10. 10, Bu. Oke, angka ketiga berapa alternatif? 10. 10. 25, Bu. Oke. Kemudian angka yang terakhir 9. Karena harus ganjil jadi 5. 5. Apa saja? 1, 3, 5, 7, sama 9. Ya, oke. Berarti di sini 9. Nah, sekarang
diakhiri dengan huruf konsonan. Huruf konsonan itu ada berapa? 26. Konsonan kok ada 26? Itu kan jumlah 21, Bu. abjad. 21, Bu. 21. Gitu. Ya. Nah, ini berarti jumlah alternatif yang muncul. Tinggal kamu kalikan saja. Ya, 9 kali 10 kali 10 kali 5 kali 21 ada berapa itu? Nah, itulah alternatif yang muncul dalam pemasangan plat motor gitu. Oke, jelas sampai sini? Ada berapa Jelas, ini Bu. jumlahnya? Alternatif yang muncul ada berapa? 94.500. 94.500. 94.500 alternatif. Itu. Ya. Ini pakainya kan berarti asas apa? Perkalian. Gitu. Karena kalau dibuat diagram tree, nanti kan itu akan beda-beda semua ini. Nih, misalnya di S. Di sini ada berapa nih? Oh, ada 1 sampai 9. Dari situ nanti ada 1 sampai 10, 0 ya. 0 sampai 10 dan seterusnya. Gitu. Nah, kalau dihitung ini ada 94 ini. Mencoba yang satu saja kan alternatifnya udah banyak. Karena ini ada 21 ini. Gitu. Oke, jelas ya? Ada yang mau bertanya sampai di sini? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya absen dulu. Alia, tolong mic-nya dibuka semuanya. Nanti yang sudah dipanggil langsung ditutup. Alia, Hadir, Bu. Anabel, Hadir, Bu. Atia. Hadir, Bu. Oh, ini Anabel ada 2 ya. Siapa ini banyak panggilannya? Dikta ya, Benedikta, Hadir, Bu. Saila, Cantika, Hadir, Bu. Catherine, Hadir, Bu. Diandra, Hadir, Bu. Diandra apa? Fadil, Hadir. Fadil ada? Lu tahu Hadir, Ibu. Gue kan udah Baik. ini ya. Gue udah 30 menit tuh di Zoom. Terus dosennya gak datang-datang, anjing. Itu bocor tuh. Ya Allah. Aduh. Faiz, Hadir, Bu. Farel, Hadir, Bu. Viola, Hadir, Ibu. Dian, Hadir, Bu. Janita, Hadir, Bu. Husama, Hadir, Ibu. Latifatur, Hadir, Ibu. Dava, Hadir Ibu, hadir. lambat. Hafiz, Raffi, Mutiara, Hadir, Ibu. Nadia, Hadir, Ibu. Naswa, Hadir, Bu. Nasiba, apa namanya? Panggih, Rahayu, Hadir, Bu, panggil, Bu. Hadir, Bu. apa ini? Raja ya? Panggil hadir, Bu. Raya Bu, Raya Bu. Oh, Raya. Raya Lutfan, Raya Lutfan hadir Bu. Rasya, Rasya hadir Bu. Rainata, Hadir, Bu. Rayvan,
Hadir, Bu. Sandi, Hadir, Ibu. Serafindo, Hadir, Bu. Sasi Kirana, Hadir, Bu. Sidikoh, Hadir, Bu. Siti Anisa, Hadir, Ibu. Zainal. Zainal nggak ada. Oke, untuk pertemuan pertama saya pikir saya cukupkan dulu ya, sampai Bu, ketemu minggu depan. maaf Bu, tadi Semoga Panggi hadir Bu. ya, Oh, ya. semoga nanti sudah kembali normal kita bisa luring. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Kosporo sudah gabung dengan kita dan terima kasih untuk mahasiswa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu sehat. Izin Waalaikumsalam keluar. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih, wabarakatuh. makasih, Bu. Sampai Makasih, ke Bu. Waktu, Bu. Makasih banyak, Bu. Iya, Makasih makasih. Pak, makasih banyak Pak. Masih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Sehat Pak. selalu Pak. Makasih, Pak. Ya, Pak. Panggi hadir, Panggi. Beres, beres. Pangga, hadir, Pangga, Pangga. Gatem menamatkan. Aman ya, Aduh, aman ya. Aman ya. itu kenapa Aman ya. bocor, Cok, tadi, Aduh, Cok, itu suaranya? ya mic bocor tuh itu nggak aman tuh. Langsung minus tuh. Aduh, Aduh, itu Clarif, bahasa. tolong Kacau. Clarif. Tolong Clarif, tolong Ngatain Clarif. lagi. Ayo siapa ngaku ayo. Ayo Ngaku. coba Clarif dulu, Clarif. Itu udah Ayo. Ini di sini. grup udah ngaku. Maaf ya, maaf. Aduh. Pamir, sumpah.